Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Watashi no namae wa Ryanun Septiani tomoshimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil resume saya mulai dari bab 1 sampai dengan bab 6 untuk mata kuliah sintaksis dan semantik. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas dari ke-6 bab itu? Nah, yang ke-1 itu berjudul batasan dan ruang lingkup sintaksis dan jenis kalimat dalam bahasa Jepang. Bab kedua itu unsur dan pola kalimat serta gramatikal dalam predikat. Bab ketiga itu ada kala, aspek dan modalitas. Bab keempat teknik analisa kalimat. Bab kelima batasan dan ruang lingkup semantik, jenis dan perubahan makna. Dan bab keenam itu ada kajian tentang kosakata, metode kajian kosakata, dan data penelitian bahasa. Nah, kita itu yang pertama akan membahas terlebih dahulu bab 1, yaitu batasan dan ruang lingkup sintaksis dan jenis kalimat dalam bahasa Jepang. Istilah sintaksis dalam bahasa Jepang disebut togorong atau sintak khusus sebagai cabang dari linguistik yang mengkaji tentang struktur kalimat dan unsur-unsur pembentuknya. Kajian sintaksis yang dilakukan para ahli ada dua jenis macam pendekatan, yaitu aliran klasik tradisional dan aliran linguistik modern. Aliran klasik mengacu pada koku bunpo atau tata bahasa Jepang tradisional, sedangkan aliran linguistik modern mengacu pada berbagai aliran linguistik yang pernah ada selama ini. Untuk unsurnya dalam sintaksis itu ada 4, yaitu kata, frase, klausa, dan kalimat. Nah, strukturnya sendiri ada 4 juga, yaitu subjek, objek, predikat, dan keterangan. Yang kedua itu ada jenis kalimat dalam bahasa Jepang. Kalimat berdasarkan pada strukturnya dan kalimat berdasarkan pada maknanya. Untuk berdasarkan pada strukturnya yaitu dua macam, ada yang tidak memiliki fungsi predikat dan yang memiliki fungsi predikat. Kalimat yang tidak memiliki fungsi predikat disebut dokuritsu gobung atau kalimat minim, sedangkan kalimat yang memiliki unsur predikat disebut jutsu gobung atau kalimat berpredikat. Jenis kalimat yang termasuk dokuritsu gobung dipilah lagi ke dalam dua macam, yaitu yang menggunakan kata seru atau disebut dengan kandoshi dan yang menggunakan nomina atau disebut dengan meisi. Untuk contohnya sendiri itu, misalkan untuk kandoshi menggunakan kata seru yaitu kalimat ma atau ya, oi atau hei. Nah, untuk meisi menggunakan nomina itu contohnya ada kaji, kebakaran, tomoko, dan tomoko. Segi jutsu gobung atau kalimat yang berpredikat berdasarkan jenis kata yang menjadi predikatnya, yaitu yang menggunakan kalimat verbal atau doshibung, kalimat adjektifal keyoshibung, dan kalimat nominal meisibung. Untuk doshibung itu kalimat verbal dibagi menjadi dua, yaitu ada transitif dan intransitif. Untuk transitif itu disebut dengan tadoshibung. Contoh kalimatnya Hiroshi wa terebio miru, Hiroshi menonton TV. Yang disebut kalimat transitifnya itu pada bagian miru artinya menonton. Nah, untuk chidoshibung itu disebut dengan intransitif. Contoh kalimatnya itu amega furu, hujan turun. Bagian intransitifnya itu furu artinya turun. Nah, untuk meisibung kalimat nominal, contoh kalimatnya itu kyo wa yasumida, hari ini libur. Penanda kalimat nominal itu adalah yasumida, artinya libur. Nah, untuk keyoshibung kalimat adjektifal dibagi menjadi dua, ada ikeyoshi dan nakeyoshi. Untuk ikeyoshi itu contoh kalimatnya karadaga darui, artinya badan saya lemas. Nah, untuk nakeyoshi contohnya kono hana wa kireida, bunga ini indah. Selanjutnya itu berdasarkan jumlah klausanya. Kalimat yang mengandung fungsi predikat dapat dibagi ke dalam macam, yaitu tanbung kalimat tunggal dan fukubung kalimat majemuk atau kompleks. Untuk tanbung itu satu informasi kalimat yang memiliki satu klausa. Contoh kalimatnya adalah Tanaka sangwa sensei desu. Tanaka adalah guru, berarti hanya memiliki satu informasi dan satu klausa. Nah, untuk kedua itu ada akiga kita, musim gugur telah tiba. Nah, segiwa fukubung kalimat majemuk atau mengandung beberapa informasi. Di dalamnya terdapat
Sutsetsu, Jusetsu, dan Seibunsetsu. Untuk Susetsu itu klausa utama atau induk kalimat. Contohnya, Kazewo hite kaishao yasunda, yang artinya karena masuk angin tidak masuk kantor. Penanda dari kalimat tersebut itu adalah kaishao yasunda, yang berarti disebut dengan induk kalimat atau artinya sebagai tidak masuk kantor. Nah, untuk Jusetsu yaitu klausa tambahan atau anak kalimat. Contoh kalimatnya itu Kazeo hite kaishao yasunda, yang artinya karena masuk angin tidak masuk kantor. Nah, untuk penanda anak kalimat di kalimat tersebut adalah Kazeo hite, yang artinya karena masuk angin. Nah, yang ketiga itu seibung setsu, klausa pelengkap atau menerangkan subjek atau objek. Contoh kalimatnya Kino watashi wa Yamada sangga genki soni tenis wo shiteita no wo mita. Nah, artinya itu kemarin saya melihat Yamada-sang sedang main tenis dengan sehat. Nah, penanda atau klausa pelengkap kalimat tersebut adalah Yamada sangga genki soni tenis wo shiteita no wo mita, yang artinya Yamada-sang sedang main tenis dengan sehat. Selanjutnya itu ada imijo, kalimat berdasarkan maknanya. Yang tadi kalau kojojo itu berdasarkan strukturnya, kalau imijo itu kalimat berdasarkan maknanya. Dibagi menjadi dua, yaitu imiteki nayo dan dentatsuteki kino. Untuk imiteki nayo dilihat dari segi isinya terdiri apa saja. Nah, ada dua, yaitu jotaibung, kalimat yang menyatakan keadaan. Contoh kalimatnya adalah heani terebi ga aru, di kamar ada TV, berarti keadaan di kamar itu ada TV. Nah, Suzuki sangwa nihongjin des, Tuan Suzuki orang Jepang, berarti keadaan tersebut adalah Tuan Suzuki itu orang Jepang. Nah, yang kedua itu ugo kinobung, kalimat yang menyatakan aktivitas atau kejadian. Contoh kalimatnya itu ciciwa sing bungo yonde iru, ayah sedang membaca koran, berarti aktivitas tersebut adalah sedang membaca koran. Nah, yang kedua itu ada jubyo wa hachijini hajimaru, kuliah dimulai pada pukul 8, berarti aktivitas atau kejadian tersebut adalah kuliah itu dimulai pada pukul 8. Nah, untuk detatsuteki kino dilihat dari segi fungsi, penyampaian maknanya terdiri dari 4, yaitu hataraki kakenobung atau kalimat perintah, dan kedua itu ada isi atau ganbono hio skutsubung, kalimat yang menyatakan maksud atau keinginan. Ketiga itu nobetate nobung, kalimat berita, dan toikake nobung, kalimat tanya. Nah, hataraki kakenobung ini adalah kalimat perintah dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu meirai kalimat perintah, kingshi kalimat larangan, dan irai kalimat permohonan, kanyu kalimat ajakan. Untuk meirai kalimat perintah itu contohnya shizukani shiro atau artinya tenang atau diam. Nah, untuk kingshi contohnya itu adalah ugo kana atau jangan bergerak. Untuk irai kalimat permohonan ada contohnya dozo o agari kudasai, artinya silahkan masuk. Dan yang keempat ada kanyu, kalimat ajakan. Contoh kalimatnya ishoni kaero, pulang bareng yuk. Selanjutnya itu ada isi atau ganbonobung, artinya kalimat yang menyatakan maksud atau keinginan, dibagi lagi menjadi 3, yaitu isi, kibo, dan ganbo. Untuk isi artinya itu maksud atau hasrat. Contohnya kotoshimo gambaro, tahun ini juga saya harus bekerja keras, berarti maksudnya itu tahun ini harus lebih bekerja keras. Nah, untuk kedua itu kibo atau artinya keinginan. Contoh kalimatnya itu kohiga nomitai, saya ingin minum kopi, berarti keinginannya itu meminum kopi. Nah, yang ketiga itu ada ganbo, harapan. Contoh kalimatnya ashita tenki ni nare, mudah-mudahan besok cuacanya bagus, berarti harapannya cuaca pada besok itu bagus. Baik, yang ketiga itu ada nobetate nobung atau disebut dengan kalimat berita dibagi menjadi 2, yaitu gensho byoshabung atau kalimat deklaratif. Untuk contohnya ada amega futeiru, artinya wah hujan turun. Nah, untuk handanbung atau kalimat pernyataan, contoh kalimatnya ada kanojo wa Indonesia Kyoiku Daigaku no Gaksaida, dia wanita adalah mahasiswa UPI.
Nah, untuk toikake nobung itu kalimatanya dibagi lagi menjadi 3, yaitu toikake nobung, utagai nobung, kantan arawasubung. Nah, untuk toikake nobung menyatakan pertanyaan, contohnya anata wa gakusei desu ka? Berarti bertanya apakah Anda mahasiswa. Dan utagai nobung merasa keraguan, contoh kalimatnya karewa kuru kashira, apakah dia akan datang ya? Jadi merasa ragu, dia datang enggak ya? Nah, untuk yang ketiga itu kantanwo arawasubung, ekspresi emosi. Contohnya itu nanto utsukushi hana nandaro, betapa indahnya bunga ini. Berarti mengekspresikan emosi tersebut. Baik, selanjutnya itu masuk kepada materi bab 2 yang berjudul unsur dan pola kalimat serta gramatikal dalam predikat. Yang pertama itu kita akan membahas tentang unsur kalimat. Kalimat bahasa Jepang terbentuk dari beberapa jenis kata yang disusun berdasarkan pada aturan gramatikalnya. Pada umumnya, jenis kata pembentuk kalimat tersebut terdiri dari meishi nomina, doshi verba, keiyoshi adjektiva, jodoshi copula, joshi partikel, setsujokoshi kata sambung, fukushi kata keterangan, dan kandoshi kata seru. Unsur dalam kalimat bahasa Jepang secara garis besar terdiri dari subjek shugo, predikat jutsugo, objek taishogo, keterangan jokyogo, modifikator shusokugo, dan konjungsi setsuzokugo. Nah, untuk contoh kalimatnya itu ada oka-san wa daidokoro de yogore tasarao kirei arata, yang artinya ibu di dapur mencuci piring yang kotor sampai bersih. Nah, yang kedua itu ada contoh shikashi mikako wajibung no hea de oto-san ni katte kureta manga o yondeiru, yang artinya tetapi Mikako di kamarnya sedang membaca manga yang dibelikan oleh ayahnya. Dua contoh di atas itu menunjukkan bahwa 1 itu subjek, 2 predikat, 3 objek, 4 keterangan, 5 modifikator, dan 6 konjungsi. Semua unsur dan bagian kalimat tersebut sudah menjadi susunan kalimat yang benar, karena kita harus mengikuti kaidah tata kalimat yang berlaku dalam bahasa Jepang atau disebut dengan bunpo, sehingga menciptakan berbagai pola kalimat atau disebut dengan bunkei. Selanjutnya itu adalah pola kalimat. Pada bagian sebelumnya telah disinggung bahwa kalimat berdasarkan pada jenis kata yang dijadikan sebagai predikatnya dibagi menjadi 3 macam, yaitu kalimat verbal atau doshibung, kalimat adjektifal atau kyoshibung, dan kalimat nominal meishibung. Nah, yang pertama itu di sini ada pola kalimat verbal intransitif. Di sini ada subjek ditambah partikel ga atau wa ditambah verba intransitif. Nah, untuk contoh kalimatnya itu ada Taiyoga noboru, artinya itu matahari terbit. Di sini subjeknya adalah taiyo, matahari, dan partikelnya itu menggunakan ga, dan verba intransitifnya itu adalah noboru, yang artinya terbit. Contoh kedua, kodomo ga warate iru, artinya itu anak sedang tertawa. Untuk subjeknya itu adalah kodomo, anak, dan menggunakan partikel ga. Nah, untuk verba intransitifnya itu adalah warat teiru, yang artinya sedang tertawa. Selanjutnya itu yang kedua ada pola kalimat verba transitif. Subjek ditambah partikel ga atau wa ditambah objek ditambah partikel o lalu verba transitif. Kalimat transitif adalah kata kerja yang memerlukan objek dan selalu didampingi dengan partikel o yang menunjukkan objek. Contoh kalimatnya ada taro wa shingbung o yondeiru, yaitu Taro sedang membaca koran. Subjeknya itu adalah Taro menggunakan partikel wa, dan objeknya itu adalah shingbung yang artinya itu koran, dan di sini verba transitifnya itu adalah yondeiru yang artinya membaca. Contoh kedua itu ada Hiroshi ga tegami o kaku, artinya Hiroshi menulis surat. Di sini subjeknya itu adalah Hiroshi menggunakan partikel ga, dan di sini objeknya itu adalah tegami, artinya itu surat,
Nah, untuk verba transitifnya itu adalah kaku yang artinya menulis. Yang ketiga itu adalah pola kalimat adjektival i menggunakan subjek ditambah partikel ga atau ditambah adjektival i. Kalimat yang menggunakan kata sifat berakhiran i. Contohnya, konoha nawa utsukushi. Artinya bunga ini indah. Subjeknya itu konohana dan menggunakan partikel wa. Nah, untuk adjektival i atau kata sifat i-nya itu adalah utsukushi yang artinya indah. Selanjutnya itu ada pola kalimat adjektivalna, subjek ditambah partikel ga atau ditambah adjektivalna ditambah kopulada. Kalimat yang menggunakan kata sifat berakhiranna. Contohnya, Yamamoto wa shinsetsu desu. Nah, kalimat ini berarti ya artinya Yamamoto ramah. Subjeknya itu adalah Yamamoto menggunakan partikel wa dan adjektivalnya itu adalah shinsetsu. Lalu ditambah kopulada yaitu des. Nah, selanjutnya ada pola kalimat nominal, subjek ditambah partikel wa ditambah nomina ditambah kopulada. Kalimat nominal yaitu kalimat yang berpredikat bukan kata kerja, melainkan berjenis kata benda, kata sifat, kata bilangan, kata ganti, atau kata keterangan. Untuk contohnya itu ada karewa gakusei desu, artinya dia laki-laki adalah mahasiswa. Subjeknya sendiri itu adalah kare menggunakan partikel wa, lalu nominanya itu adalah gakse yang artinya mahasiswa, dan kopulada yaitu des. Selanjutnya yang ketiga adalah kategori gramatikal dalam predikat. Pergolongan satuan bahasa berdasarkan pada bentuk, fungsi, dan makna ini disebut kategori gramatikal atau bunpo kategori. Pada bagian ini hanya akan dibahas tentang kategori gramatikal untuk kalimat verbal. Kategori gramatikal pada predikat kalimat verbal bahasa Jepang mencakup 1. Tingkat kehalusannya, 2. Bentuk positif dan negatif, 3. Diatesis, 4. Aspek, 5. Kata atau tense, dan ke-6 itu adalah modalitas. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang tingkat kehalusan dan bentuk positif negatif. Komunikasi dalam situasi formal terhadap lawan bicara yang kedudukannya lebih tinggi atau pada orang yang dianggap merasa kurang akrab biasanya digunakan dalam kalimat bentuk halus yaitu teineikei. Akan tetapi untuk situasi tidak formal atau pada bawahan serta pada orang yang dianggap merasa sudah akrab biasanya menggunakan bentuk biasa atau disebut dengan futsukei. Nah, untuk menyatakan kalimat halus sopan atau disebut dengan teineikei digunakan verba bentuk mas, maseng, dan sebagainya. Sedangkan untuk kalimat tidak halus biasanya digunakan verba bentuk ru, ta, nai, dan sejenisnya yang disebut dengan verba bentuk biasa atau disebut dengan futsukei. Untuk contohnya sendiri ada asoko ni byōin ga arimasu yang artinya itu di sana ada rumah sakit. Yang kedua, asoko ni byōin ga aru. Nah, di sana ada rumah sakit. Apa bedanya kalau yang pertama itu menggunakan bentuk mas atau disebut dengan bentuk teineikei, sedangkan yang kedua itu adalah bentuk futsukei atau disebut dengan bentuk biasa, yaitu ga aru. Dalam sintaksis bahasa Jepang, ada istilah mitome kata yang mencakup bentuk positif dan negatif. Bentuk positif disebut mitome dan bentuk negatif disebut dengan uchikeshi. Nah, di sini ada contoh-contohnya yaitu bentuk positif biasa, bentuk negatif biasa, bentuk positif halus, dan bentuk negatif halus. Untuk bentuk positif biasa itu ada Miyamura-san wa Amerika ni iku. Artinya Miyamura akan pergi ke Amerika. Kenapa bisa disebut dengan bentuk biasa? Karena di sini menggunakan ni iku. Nah, bentuk negatif biasa contohnya adalah Miyamura-san wa Amerika ni ikanai, yaitu Miyamura tidak akan pergi ke Amerika. Kenapa bisa disebut dengan negatif biasa? Karena di sini menggunakan ni ikanai, yang artinya ikanai itu adalah negatif. Nah, bentuk positif halus contohnya adalah Miyamura-san wa Amerika ni ikimasu, artinya Miyamura akan pergi ke Amerika.
Kenapa bisa disebut positif halus di sini? Karena menggunakan ni ikimas. Nah, selanjutnya bentuk negatif halus, contohnya Miyamura sang wa Amerika ni ikimaseng. Artinya Miyamura tidak akan pergi ke Amerika. Karena di sini menggunakan ni ikimaseng berarti termasuk bentuk negatif halus. Diatesis adalah kategori gramatikal yang menunjukkan hubungan antara partisipan atau subjek dengan perbuatan yang dinyatakan oleh verba dalam klausa. Yang pertama itu ada diatesis aktif dan pasif. Kalimat pasif dalam segi makna bahasa Jepang dibagi menjadi dua macam, yaitu churitsu ukemi pasif netral dan meiwaku ukemi pasif adversatif. Nah, untuk pasif netral itu ada kalimat pasif netral merupakan kalimat yang subjeknya sebagai pengalam atau yang dikenai perbuatan, tidak mengalami kerugian atau gangguan terhadap perbuatan yang dilakukan subjek. Yang kedua itu pasif adversatif. Kalimat pasif merugikan merupakan kalimat yang subjeknya mengalami kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh objeknya. Nah, untuk contoh kalimatnya itu Churitsu ukemi, contohnya arawa minani amayaka sareteiru, artinya ara dimanja oleh semua. Nah, di sini itu kalimat aktifnya itu di bagian amaya kasate iru. Yang kedua itu ada meiwaku ukemi, contohnya itu arawa tanakani apa atau ni korareta, artinya ara didatangi oleh Tanaka di apartemennya. Nah, bagian kalimat pasifnya itu adalah bagian korareta. Kalimat pasif dalam segi struktur bahasa Jepang dibagi menjadi dua macam, yaitu chokusetsu ukemi pasif langsung dan kansetsu ukemi pasif tidak langsung. Untuk pasif langsung, kalimat pasif yang dibentuk dari kalimat transitif yang fungsi objeknya itu umumnya berupa manusia atau nomina yang bernyawa saja. Berarti bentuk objeknya itu seperti manusia, hewan, dan yang lain yang bernyawa. Nah, untuk pasif tidak langsung adalah kalimat pasif yang dibentuk dari kalimat transitif yang fungsi objeknya tidak bernyawa. Di dalamnya mencakup bagian tubuh, benda yang dimiliki, atau kalimat pasif yang dibentuk dari kalimat intransitif. Untuk contoh kalimat transitif ini adalah sensei ga taro hometa, artinya itu guru memuji Taro. Nah, di sini aktif transitifnya itu pada bagian hometa atau disebut dengan homeru. Nah, yang selanjutnya itu adalah kalimat pasif. Contohnya itu taroa sensei ni homerareta, artinya Taro dipuji oleh guru. Nah, untuk kalimat pasifnya itu pada bagian homerareta atau disebut dengan menggunakan rareru. Bisa dilihatkan bahwa perbandingan kalimat aktif transitif itu seperti tadi, guru memuji Taro, berarti guru memuji Taro. Sedangkan kalimat pasif itu Taro dipuji oleh guru. Segiwa ada kalimat pasif tidak langsung. Contoh kalimatnya itu ada neko ga watashi no teo kanda, artinya kucing menggigit tangan saya. Nah, untuk yang sebelahnya itu watashi wa neko ni teo kamareta, artinya saya tangan digigit oleh kucing. Sedangkan yang kedua itu ada dorobo wa watashi no saifu wo nusunda, artinya maling mencuri dompet saya. Nah, yang sebelahnya watashi wa dorobu ni saifu wo nusumareta, artinya saya dompet dicuri oleh maling. Nah, untuk di bahasa Indonesia ini yang bagian kucing menggigit tangan saya dan maling mencuri dompet saya ini bisa diterima. Sedangkan kalau di bahasa Jepang itu tidak bisa, karena nomina yang tidak bernyawa itu tidak bisa dijadikan kalimat pasif secara bebas. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab 3, yaitu kala, aspek, dan modalitas. Yang pertama itu ada kala atau disebut dengan jisei. Kala atau tenses dalam bahasa Jepang disebut dengan jisei atau tense. Kala adalah kategori gramatikal yang menyatakan waktu terjadinya suatu peristiwa atau berlangsungnya suatu aktivitas yang beritik tolak pada waktu saat kalimat tersebut diucapkan. Berdasarkan pada bentuk verbanya, kala dalam bahasa Jepang ada dua macam, yaitu kala lampau atau kako dan kala bukan lampau atau hikako. Untuk kala lampau itu ada masta, ta, maseng desta, dan nakata. Untuk kala bukan lampau atau hikako ada mas, ru,
maseng, nai, dan nete iru. Selanjutnya itu ada waktu terjadinya peristiwa. Bisa dilihat di layar bahwa jika waktu berbicara atau hatsuai atau waktu mengucapkan kalimat tersebut diumpamakan dengan waktu sekarang atau saat ini, maka waktu terjadinya peristiwa atau aktivitas tersebut ada 3, yaitu kako atau lampau, gengzai atau sekarang atau saat ini, dan mirai waktu yang akan datang. Yang pertama itu ada kala dalam kalimat tunggal atau disebut dengan subung. Yang pertama kala akan, yang kedua itu ada kala kini, dan yang ketiga ada kala lampau. Untuk kala akan, contoh kalimatnya itu watashi wa konya terebio mimas. Saya nanti malam akan menonton TV. Nah, untuk kala akan ini penandanya itu adalah mimas yang artinya nanti. Yang kedua ada kala kini, contoh kalimatnya itu ada watashi wa ima terebio mite imas, artinya saya sekarang sedang menonton TV. Nah, untuk penandanya itu seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kala kini itu berarti mite imas yang artinya itu sekarang. Nah, yang ketiga itu ada kala lampau, contoh kalimatnya watashi wa ke saterebio mimasta, artinya itu saya tadi pagi nonton TV. Nah, berarti sudah lampau, berarti penandanya itu adalah mimasta, tadi pagi. Bisa dilihat di layar bawah itu ada kako lampau atau terebio mimasta, artinya nonton TV berarti telah, karena menggunakan mimasta berarti lampau. Nah, untuk gengzai atau sekarang itu terebio miteimas, nonton TV sama dengan sedang, berarti sedang terjadi sekarang. Nah, untuk mirai mendatang itu terebio mimas. Nah, nonton TV akan berarti si pelaku ini belum menonton TV tapi akan menonton TV. Selanjutnya itu ada contoh kala dan kalimat. Di sini ada kala lampau yaitu verba nani nanita nani nani masta. Dan selanjutnya ada kala mendatang verba nani naniru nani nani mas. Kala kini ada 2 verba nani naniru nani nani mas, dan yang kedua itu verba nani nani teiru nani nani teimas. Nah, yang pertama kakak yang menyatakan arti keberadaan sesuatu benda, kemampuan, pemikiran, keadaan, dan sejenisnya. Contohnya ada aru, iru, dekiru, omou, dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua, kakak yang menyatakan suatu aktivitas sesaat yang ada batas akhirnya. Contohnya ada taberu, nomu, dan seterusnya. Di sini untuk contoh kalimatnya ada kino e gaomini ikimasta. Artinya kemarin pergi nonton film. Nah, di sini kan berarti ikimasta berarti menandakan kala lampau. Artinya itu kemarin. Nah, yang kedua itu ada kyo e gaomini ikimas, artinya itu hari ini akan pergi nonton film. Di sini berarti menandakan ikimas, yaitu menggunakan verba yang itu menggunakan kala mendatang. Yang artinya itu hari ini berarti akan, hari ini akan. Nah, yang ketiga itu ada konohong do omoimaska, artinya itu adalah buku ini menurut Anda bagaimana. Nah, ini berarti termasuknya kepada kala kini, yaitu omoimaska. Nah, yang keempat nihongo ga dekimaska, apakah Anda bisa berbahasa Jepang. Di sini menandakan verba kala kini, yaitu dekimaska atau dekiru. Yang kelima itu ada asokoni naniga arimaska. Di sana ada apa? Nah, di sini berarti menandakan kala kini arimaska atau disebut dengan aru. Selanjutnya itu ada kala dalam anak kalimat atau disebut dengan juzoketsu. Contoh kalimat pertama itu ada nihong iku toki kamera o kata. Saya telah membeli kamera pada saat akan pergi ke Jepang. Nah, di sini bisa disebut dengan kala lampau. Seperti yang Anda lihat, di situ ada nihong iku, berarti saya telah membeli. Nah, kamera o kata, kamera pada saat akan pergi ke Jepang. Yang kedua itu nihong ita toki kamera o kata, di sini juga sama, yaitu kala lampau. Saya telah membeli kamera pada saat telah pergi ke Jepang. Nah, yang ketiga itu ada nihong iku toki kamera o kau, berarti kala akan
berarti belum kejadian. Nah, di sini artinya saya akan membeli kamera pada saat akan pergi ke Jepang. Yang keempat itu nihon e ita toki kamerao kau. Di sini juga sama, kala akan saya akan membeli kamera pada saat telah pergi ke Jepang. Yang kelima itu ada kokoe kuru maini toshokang ni yotte kita. Di sini termasuknya kepada kala lampau, artinya itu sebelum datang ke sini mampir dulu ke perpustakaan. Nah, yang keenam itu ada sing bungo yonda atau terebio mimasho. Dan di sini itu menandakan kala akan, yaitu setelah membaca koran, mari kita menonton TV, yaitu mimasho. Yang ketiga itu ada chojisei atau disebut dengan tidak berkala. Tidak setiap kalimat dalam bahasa Jepang berhubungan dengan kala. Ada juga kalimat yang sama sekali tidak berkaitan dengan kala, meskipun kalimat tersebut merupakan kalimat yang menyatakan suatu perbuatan. Contohnya itu ada Nihon ni Fujisan ga aru. Di Jepang ada Gunung Fuji. Nah, kalau itu ada Kani wa yoko ni aruku, artinya kepiting berjalan menyamping. Selanjutnya kita akan masuk yang kedua, yaitu aspek atau dengan sebutan so. Nah, aspek yaitu kategori gramatikal dalam verba yang menyatakan kondisi perbuatan atau kejadian apakah baru dimulai, sedang berlangsung, sudah selesai, atau berulang-ulang. Nah, aspek dalam bahasa Jepang ini dibagi menjadi 5, yaitu aspek untuk menyatakan akan dimulainya suatu kegiatan, yaitu menggunakan niru ditambah tokoroda. Yang kedua itu aspek untuk menyatakan dimulainya suatu kegiatan. Dimulainya kalau tadi akan dimulainya. Nah, menggunakan nani-nani hajimeru atau nani-nani dasu. Yang ketiga, aspek untuk menyatakan sedang berlangsungnya kegiatan, yaitu menggunakan nani-nani teiru ditambah tokoroda atau nani-nani suzukeru. Yang keempat itu ada aspek untuk menyatakan berakhir atau hasil suatu kegiatan, yaitu menggunakan nani-nanita ditambah bakari, nani-nanita ditambah tokoro, nani-nani te ditambah shimata, nani-nani te ditambah aru, nani-nani te ditambah iru. Yang terakhir itu ada aspek untuk menyatakan suatu perubahan. Nah, ya, ini menandakan nani-nani te ditambah iku, nani-nani te ditambah nani-nani te ditambah kuru. Unsur yang menyatakan aspek dalam bahasa Jepang secara garis besarnya dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, aspek yang menggunakan bentuk nani-nani te. Verba bantu atau disebut dengan hojodoshi yang mengikuti verba utama disebut dengan hondoshi. Bentuk te yang berhubungan dengan aspek, yaitu teiru, tekuru, teiku, tearu, dan seterusnya. Nah, untuk contohnya itu ada aktivitas atau kejadian yang sedang berlangsung. Contohnya, kodomo tachi wa niwade asondeiru, artinya anak-anak sedang bermain di halaman. Yang kedua itu kondisi atau hasil suatu perbuatan. Contoh kalimatnya itu ada doaga shimatteiru, artinya pintu tertutup. Penanda di sini adalah shimatteiru. Nah, keadaan yang terjadi secara alami. Nah, di sini contohnya konomichi ga magateiru, artinya jalan ini membelok. Penanda di sini adalah magateiru. Nah, untuk selanjutnya itu ada pengalaman. Contoh kalimatnya anokyoju wa hong o takusang kaiteiru. Artinya profesor itu banyak menulis buku. Penanda di sini adalah kaiteiru. Nah, selanjutnya pengulangan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Contoh kalimatnya itu iie ni wa mainichi nagashi ga kiteiru, artinya pengamen setiap hari datang ke rumah saya. Penandanya di sini adalah kiteiru. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang tekuru dan teiku. Yang pertama, proses muncul dan hilangnya sesuatu. Contoh kalimatnya kotobawa ningen no saikatsu no nakakara umare tekuru. Artinya bahasa lahir dari dalam kehidupan manusia. Penanda di sini adalah umare tekuru. Selanjutnya, anosen sua chikara o usinate ita, artinya atlet itu telah kehabisan tenaga. Penanda di sini adalah usinate ita. Selanjutnya adalah proses terjadinya perubahan sesuatu. Contohnya itu onakaga suite kita, artinya itu perut menjadi lapar. Penanda di sini adalah suite kita.
Nah, selanjutnya itu cici no byoki wa masu-masu omakuna teita, artinya penyakit ayah semakin berat. Di sini penandanya adalah omakuna teita. Selanjutnya bermulai sewaktu aktivitas atau kejadian untuk te kuru. Contohnya itu adalah amegafut te kita, artinya hujan mulai turun. Selanjutnya itu ada aktivitas atau kejadian yang terus berlangsung. Contoh kalimatnya itu ada hahawa kyomade kurushi saikatsu wa shite kita. Artinya itu ibu saya sampai sekarang hidup kesusahan. Selanjutnya itu ada bentuk nani te aru. Nah, keadaan sebagai hasil perubahan akibat suatu perbuatan. Untuk contohnya itu ada sonakoto wa tegami ni kai te aru. Nah, artinya hal seperti itu sudah tertulis dalam surat. Penanya di sini itu adalah kai te aru. Nah, perbuatan yang telah dilakukan, contoh kalimatnya itu ada denki daiga agaru to iu koto wa nikagetsu mo mae ni happyo shite aru. Nah, untuk artinya mengenal kenaikan harga listrik sudah diumumkan 2 bulan yang lalu. Selanjutnya itu ada nani-nani teoku. Nah, di sini menyatakan kegiatan sebagai persiapan. Untuk contohnya ada doaga akete oku. Nah, artinya itu membuka pintu terlebih dahulu. Nah, penanda di sini adalah akete oku. Selanjutnya itu ada nani-nani tesimau, yaitu kegiatan yang dilangsungkan sampai tuntas. Untuk contohnya ada kanojo wa ringo mitsu tomo tabete shimata, artinya itu dia telah menghabiskan apel 3 buah. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada aspek yang tidak menggunakan bentuk nani-nani te. Aspek yang menggunakan jenis verba selain bentuk te diantaranya menggunakan sufik pada verba majemuk. Nah, sufik dalam verba majemuk yang biasa digunakan untuk menyatakan aspek yaitu nani-nani hajimeru, dasu, kakeru, suzukeru, toosu, dan seterusnya. Nah, yang di sini itu terbagi 3, ada akhiran hajimeru dan dasu digunakan untuk dimulainya suatu kegiatan. Yang kedua itu akhiran kakeru atau sujukeru dan toosu digunakan untuk menyatakan aspek sedang berlangsungnya suatu kegiatan atau kejadian. Nah, yang ketiga itu ada akhiran owaru atau ageru untuk menyatakan aspek berakhir atau selesainya suatu kegiatan. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang modalitas atau hosei. Nah, modalitas adalah kategori gramatikal yang digunakan pembicara dalam menyatakan suatu sikap terhadap sesuatu kepada lawan bicaranya, seperti dengan menginformasikan, menyuruh, melarang, meminta, dan sebagainya dalam kegiatan berkomunikasi. Jenis modalitas bahasa Jepang Masuoka dan Takubo yaitu ada 4. Yang pertama itu kakugeng, kalimat pernyataan yang dianggap pasti atas keyakinan pembicara. Contohnya itu ada ningen wa shinu monoda. Artinya manusia adalah makhluk yang akan mati. Penanda di sini adalah menggunakan da. Yang kedua itu meirei, digunakan untuk memerintah lawan bicara agar melakukan sesuatu seperti yang sudah saya jelaskan pada bab sebelumnya. Contoh di sini adalah hayaku ike, artinya itu cepat pergi. Yang ketiga itu ada kingshi kyoka, menyatakan larangan dan izin untuk melakukan suatu perbuatan larangan atau disebut dengan kingshi seperti pada bab sebelumnya. Verba bentuk te diikuti wa ikenai atau dameda. Nah, untuk contohnya itu ada konokusurio nomuna, artinya jangan minum obat ini, berarti larangan jangan meminum obat ini. Nah, untuk contoh kalimat izin atau kyoka, verba bentuk te ditambah moi. Nah, untuk contohnya asita konakute mo kawanai, artinya itu besok tidak datang juga tidak apa-apa. Nah, yang keempat ada irai, permohonan kepada orang lain agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, ini juga sudah saya bahas pada bab sebelumnya. Nah, verba bentuk te ditambah kudasai, kure, kureruka, moraeruka, dan sebagainya. Untuk contohnya itu ada mado shimete kudasai, artinya itu tolong tutup jendela. Nah, yang kelima itu ada taui, menyatakan keharusan atau saran kepada seseorang keharusan. Verba bentuk kamus ditambah beki, verba bentuk nakereba naranai, nakutewa naranai, dan naito i kenai, dan seterusnya. Nah, untuk contohnya itu ada asitasi chijini gakoni,
kona kereba naranai artinya besok harus datang ke kampus pukul 7. Nah, untuk saran verba bentuk ta ditambah hogai. Contohnya itu ada hayaku kekong sita hogai, artinya sebaiknya cepat menikah. Nah, selanjutnya itu yang keenam ada isi, moshide, dan kanyu. Nah, menyatakan maksud melakukan sesuatu, menawarkan sesuatu, dan mengajak sesuatu kepada orang lain. Yang pertama menyatakan maksud atau isi itu verba bentuk kamusuru ditambah sumorida. Contohnya itu ada watashi wa nihon iku sumori desu, artinya saya bermaksud pergi ke Jepang. Nah, yang kedua itu ada menyatakan tawaran atau disebut dengan moshide, verba bentuk o atau yo. Nah, untuk contohnya itu ada takusio yobimashouka, mari saya panggilkan taksi. Nah, yang ketiga itu menyatakan ajakan atau disebut dengan kanyu, verba bentuk o atau yo, bentuk menyangkal ditambah ka. Nah, untuk contohnya itu ada isyoni ikimasen kah, artinya itu maukah pergi bersama. Baik, selanjutnya itu ada menyatakan keinginan baik berupa perbuatan yang ingin dilakukan sendiri atau maupun menginginkan orang lain melakukan suatu perbuatan. Nah, di sini itu ada verba bentuk tai. Contohnya itu ada saya ingin menonton film itu. Sono eiga ga mitai. Nah, yang kedua itu ada verba bentuk te ditambah hoshi. Watashi wa tanaka sang mo kite hoshi. Nah, selanjutnya itu ada geigeng menyatakan dugaan atau menyampaikan berita yang pernah didengar. Contohnya itu bentuk dugaan ada daro, mai, rashi, dan sebagainya. Nah, contohnya ada tabung nida sangmo, kuru daro, artinya mungkin nida juga akan datang. Nah, untuk bentuk beritanya itu contohnya ada soda, tono, kotoda, dan sebagainya. Untuk contoh kalimatnya itu si Aiwa owata so des, artinya itu katanya pertandingan sudah berakhir. Baik, yang kesembilan itu ada setsume, menyatakan suatu alasan ketika menjelaskan suatu hal. Ada noda, wakeda, kata sambung, suruto, sumori, dan sebagainya. Nah, untuk contoh kalimatnya itu ada tarowa sonotoki nyuing shiteima sumori karewa sakengo ukenakata wakedes, artinya itu Taro saat itu sedang dirawat di rumah sakit, dengan kata lain ia tidak mengikuti ujian. Nah, yang terakhir ini ada hikyo, perumpamaan antara dua hal atau lebih yang memiliki kesamaan dalam sesuatu karakternya. Nah, verba baru, yoda, dan mitaida. Untuk contohnya itu ada konoe wasajitsu tekide sasing no yoda. Artinya, karena gambar ini realistis, jadi seperti foto. Baik, kita akan masuk kepada bab 4, yaitu teknik analisa kalimat. Nah, yang pertama itu ada analisis IC. Menurut teori ini, dalam menganalisis kalimat, pertama kalimat dibagi dalam dua bagian besar, yaitu bagian subjek dan bagian predikat. Seperti yang kalian lihat di layar, yaitu ada tarowa, tarasi, kurumao, kata itu dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu tarowa itu bagian subjek, sedangkan atarasi kata itu bagian predikat. Nah, yang tarowa juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu taro dengan partikel wa dan seterusnya. Untuk yang bagian atarasi kurumao kata juga sama. Nah, untuk yang sebelahnya juga sama adalah atarasi hea no terebi dan atarasi hea lalu atarasi terebi. Penjelasannya juga sama seperti yang di sebelahnya. Yang kedua itu ada teori gramatika generatif. Teori generatif mengeluarkan teori yaitu struktur frasa. Nah, dikatakan bahwa kalimat terbentuk karena dua hal, yaitu adanya struktur kalimat yang berdasarkan pada ketentuan struktur frasa, dan struktur frasa tersebut diisi dengan kata yang tepat berdasarkan pada ketentuan leksikonnya. Nah, untuk ketentuan struktur frasa dan ketentuan leksikon bisa kalian lihat di layar. Nah, untuk contoh kalimatnya itu ada tarowa jironi jibung no hea de benkyo saseta. Pada contoh di atas, frasa jibung no hea bisa menunjuk dua makna, yaitu taro no hea kamarnya taro atau jiro no hea kamarnya jiro. Nah, untuk contoh selanjutnya juga ada tarowa jiro ga taro no hea de benkyo suru saseta. Taro menyuruh Jiro, Jiro belajar di kamarnya Taro. Nah, taro Jiro ga Jiro no hea de benkyo suru saseta. Artinya itu Taro menyuruh Jiro belajar di kamarnya Jiro.
Nah, untuk yang ketiga itu ada pendekatan formalis dan fungsionalis. Takame dan Kuno menjelaskan bahwa pendekatan dalam menganalisis suatu kalimat secara umum ada dua macam, yaitu secara formalis dan fungsionalis. Nah, pendekatan yang formalis itu digunakan dalam aliran tata transformasi atau generatif, sedangkan pendekatan yang fungsional digunakan dalam aliran tata bahasa fungsional. Takami dan Kuno itu memberikan contoh tentang perbedaan kedua jenis pendekatan tersebut dalam menganalisis suatu objek yang sama. Nah, kedua pendekatan ini diterapkan dalam menganalisis klausa relatif ganda dalam bahasa Jepang. Nah, contohnya itu ada Gakuseiga Takaruji Kata, artinya itu mahasiswa itu membeli lotre. Nah, di sini ada dua makna, yaitu Gakuseiga Kata Takaruji, yaitu artinya lotre yang dibeli oleh mahasiswa. Nah, yang keduanya itu ada kata Takaruji ga Ito Data Gakusei. Nah, itu artinya mahasiswa yang menang ke satu lotre yang dibelinya. Untuk gambar selanjutnya ini ada contoh lagi. Nah, untuk gambar 123 dan 124 ini tidak bisa berterima karena terjadi adanya pemotongan kedua garis yang menghubungkan nomina dengan letak asalnya. Nah, selanjutnya itu ada gambar lagi pada 125 itu. Nah, di sini itu bagian utamanya itu adalah mahasiswa. Lalu dijelaskan bahwa mahasiswa tersebut adalah mahasiswa yang membeli lotre, berarti bukan mahasiswa yang lainnya. Jadi fungsi klausa relatif itu menerangkan nomina pokok atau inti dari klausa tersebut. Nah, sedangkan untuk yang gambar 128 dan 129 ini bisa diterima karena masing-masing menerangkan kata saka atau novelis dan gaksai mahasiswa itu. Tetapi contoh 128 dan 129 ini penjelasan novelisnya itu selalu jogging setiap pagi kan. Nah, mahasiswa yang membelinya mendapatkan nilai B saat UAS. Nah, masing-masing ini tidak dapat menerangkan kata novel dan kata mobilnya. Nah, Verhaar 2004 dengan mengacu pada teori tagmemik dan dipadukan dengan teori linguistik, model lainnya menjelaskan bahwa kalimat klausa dapat dianalisis melalui tiga hal, yaitu masalah, fungsi kategori, dan peran. Teori ini sering dijadikan acuan para peneliti dalam menganalisis strukturnya kalimat bahasa Indonesia. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh salah seorang linguis Jepang, yaitu Hasegawa 1999, yang memang menganut aliran formalis. Nah, di bawah ini tuh kalimatnya itu kakak mencuci mobil kemarin, dan fungsinya itu kakak sebagai subjek, mencuci itu sebagai predikat, mobil itu sebagai objek, dan kemarin itu sebagai keterangan. Untuk kategorinya itu subjek itu nomina, predikat mencuci itu verba, objek mobil itu nomina, dan keterangan kembali itu nomina. Nah, perannya itu si kakak ini sebagai pelaku. Nah, mencuci itu adalah aktif, dan si mobil ini sebagai sasaran. Untuk kembali itu adalah waktunya. Nah, fungsi sintaksis merupakan tataran paling atas yang bersifat relasional karena antara fungsi yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Kata kakak pada contoh di atas dapat dikatakan sebagai subjek karena berhubungan dengan kata mencuci dan mobil yang mengisi fungsi predikat dan objeknya. Muraki 1997 dan Sunoda 2002 meskipun menggunakan istilah yang berbeda menegaskan bahwa dalam menganalisis suatu kalimat ada 4 hal yang perlu digarap, yaitu peran semantik atau imiyakuwari atau semantic role, dan yang kedua itu penanda kasus kaku atau cases, fungsi tata bahasa, fungsi bunpau kino atau tata bahasa, fungsi sintaksis, dan hubungan gramatikal. Yang keempat itu adalah struktur informasi atau disebut dengan johokozo atau struktur informasi. Nah, Krida laksana ini memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan peran adalah hubungan antara argumen dan predikator dalam proposisi. Argumen diisi oleh kategori nomina atau frase nomina.
Sedangkan predikator umumnya diisi oleh kategori verba yang di dalamnya mencakup kategori semantis seperti perbuatan, proses, posisi, dan keadaan. Berikut ini adalah batasan dari kasus-kasus tersebut berdasarkan pendapat pakar seperti Koizumi 2007, Kaswanti 1989, dan Parera 2009. Nah, di sini itu yang pertama itu agentif atau agentif A. Nah, di sini itu ditandai dengan partikel wa. Nah, di sini kasus agentif itu adalah kasus yang menunjukkan pelaku atau pemrakarsa suatu perbuatan yang dinyatakan oleh verba yang menjadi predikatnya. Nah, yang kedua itu ada pengalaman atau experience. Nah, yaitu kasus yang menunjukkan suatu makhluk bernyawa yang mengalami peristiwa psikologis, sensasi, emosi, atau kognisi akibat sesuatu peristiwa atau tindakan. Nah, yang ketiga itu ada instrumental atau alat. Kasus instrumental itu adalah kasus yang menunjukkan alat yang digunakan oleh pelaku untuk melangsungkan perbuatan yang dinyatakan oleh verba yang menjadi predikatnya. Nah, selanjutnya itu ada benefaktif. Kasus benefaktif ini kasus yang ditujukan untuk makhluk hidup atau nomina yang bernyawa yang memperoleh keuntungan dari tindakan yang dinyatakan oleh verba yang menjadi predikatnya. Nah, yang kelima itu ada objektif atau disebut objektif O. Nah, kasus ini adalah kasus yang secara semantis paling netral, bisa semua nomina menduduki posisi ini. Selanjutnya itu yang keenam ada sumber atau source. Nah, kasus sumber ini adalah kasus yang menunjukkan hubungan semantis antara nomina dengan verbanya, yang menyatakan titik awal suatu aktivitas yang dinyatakan oleh verba tersebut. Nah, selanjutnya itu ada sasaran atau goals. Kasus sasaran ini adalah kasus yang menyatakan tempat atau objek yang menjadi tujuan perbuatan yang dinyatakan oleh verba yang menjadi predikat dalam suatu kalimat. Selanjutnya itu ada lokatif. Lokatif ini adalah kasus yang menunjukkan lokasi, tempat, atau ruang berlangsungnya tindakan yang dinyatakan oleh verba yang menjadi predikatnya. Selanjutnya juga ada komitatif, yaitu nomina. Nomina yang penyerta dalam suatu perbuatan atau kasus dinyatakan oleh verba yang menjadi predikatnya. Nah, selanjutnya itu ada time atau waktu. Kasus ini yang menyatakan waktu terjadinya kegiatan atau peristiwa yang dilakukan agen dalam suatu kalimat. Terakhir itu ada faktitif atau result. Nah, yaitu kasus yang menyatakan hasil dari suatu kejadian atau perbuatan yang dinyatakan oleh verba yang menjadi predikatnya. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk kepada bab 5 yang berjudul Batasan dan Ruang Lingkup Semantik, Jenis dan Perubahan Makna. Yang pertama itu ada batasan dan ruang lingkup semantik. Semantik atau disebut dengan imirong merupakan salah satu cabang linguistik atau gengogaku yang mengkaji tentang makna. Nah, Machida dan Momiyama ini menegaskan bahwa objek kajian semantik antara lain mencakup makna, kata atau gonoimi, relasi makna antara satu kata dengan kata yang lainnya atau disebut dengan gonoimi kangkei, makna frasa atau disebut dengan konoimi, dan makna kalimat disebut dengan bunnoimi. Yang pertama itu ada makna kata. Di sini itu ada sinonim atau disebut dengan ruigigo, kata yang memiliki makna yang sama. Nah, contohnya itu ada aikawarazu dan itsumo dori. Nah, di sini itu artinya itu seperti biasa. Nah, yang kedua itu ada umai dan oishi. Artinya itu enak atau lezat. Nah, yang kedua itu ada kireina, artinya itu ada indah dan cantik. Nah, yang selanjutnya itu ada polisemia atau disebut dengan tagigo, kata yang memiliki makna lebih dari satu. Contohnya itu ada agero. Agero itu memiliki makna naik, melanjutkan, dan ditemukan. Contoh lainnya itu ada tomeru. Nah, makna tomeru itu banyak, ada menghentikan, memberhentikan, dan menyetop. Yang kedua itu ada relasi makna. Relasi makna perlu diteliti karena hasilnya dapat dijadikan bahan untuk menyusun kelompok kata atau wei berdasarkan kategori tertentu. Di sini itu ada kotobao hasuru, bertutur, atau disebut dengan hanasu, berbicara, iyu itu berkata, dan soberu itu ngomong. Hanggi angke disebut dengan antonim. Contohnya itu ada takai tinggi, hiku itu rendah. Nah,
Yang ketiga itu ada joge kangkei atau disebut dengan superordinat, yaitu dobutsu atau binatang, inu itu anjing. Nah, itu ada makna frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk suatu kesatuan. Nah, sedangkan makna adalah hubungan antara lambang, bunyi, dan acuannya. Di sini ada tiga, yaitu contohnya Hong Oyomu, membaca buku, Kulso Kau, membeli sepatu, dan Haragatasu perut diri atau sama dengan marah. Nah, di sini itu contohnya itu makna leksikalnya atau disebut dengan Mojidori no Imi, yakni mencuci kaki. Nah, makna leksikal adalah makna yang lambang kebahasaannya masih bersifat dasar, yakni belum mengalami konotasi dan hubungan gramatik dengan kata yang lain. Nah, kalau itu ada makna idiomatikalnya, tadi disebut dengan kanyoteki ini, yakni berhenti berbuat jahat artinya. Nah, makna gramatikal adalah makna yang timbul dari gabungan dua kata yang menyimpang dari makna asli kata tersebut. Nah, yang keempat itu ada makna kalimat. Makna kalimat ditentukan oleh kata yang menjadi unsur kalimatnya. Yang pertama kalimat pertama. Yang keempat itu ada makna kalimat. Makna kalimat ditentukan oleh kata yang menjadi unsur kalimatnya. Kalimat pertama itu ada watashi wa Yamada sang ni megane o ageru. Saya memberi kacamata kepada Yamada. Yang kalimat kedua, watashi wa Yamada sang ni toke wo ageru. Saya memberi jam pada Yamada. Nah, yang kedua itu ada jenis dan perubahan makna. Yang pertama itu ada makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal dalam bahasa Jepang dikenal dengan istilah jisoteki imi atau goiteki imi. Makna leksikal adalah makna kata yang asli sesungguhnya sesuai dengan referensinya sebagai hasil pengamatan indera dan terlepas dari unsur gramatikalnya. Nah, contohnya itu ada neko artinya kutu kucing dan gakko artinya itu sekolah. Selanjutnya itu ada makna gramatikal. Makna gramatikal dalam bahasa Jepang disebut bumpoteki imi, yaitu makna yang muncul akibat proses gramatikalnya. Contohnya itu isogasi artinya itu sibuk, tabero itu artinya makan. Nah, yang kedua itu ada makna denotatif dan makna konotatif. Nah, makna denotatif dalam bahasa Jepang disebut meijiteki imi atau gaiyeng, yaitu makna yang berkaitan dengan dunia luar bahasa seperti suatu objek atau gagasan dan bisa dijelaskan dengan analisis komponen makna. Nah, untuk contohnya itu ada tatoe boku ga oji sang minattemo kokode utateru. Nah, artinya itu bahkan jika saya menjadi seorang kakek, saya akan tetap berada di sini bernyanyi. Nah, selanjutnya itu ada makna konotatif. Makna konotatif disebut dengan anjiteki imi atau naiho, yaitu makna yang ditimbulkan karena perasaan atau pikiran pembicara pada lawan bicaranya. Nah, di sini itu contohnya ada cici, ada odaji. Yang ketiga itu ada makna dasar dan makna perluasan. Makna dasar disebut dengan kihongi, merupakan makna asli yang dimiliki oleh suatu kata, nah yaitu makna bahasa yang digunakan dalam bahasa sekarang ini. Nah, yang ketiga itu ada makna dasar dan makna perluasan. Makna dasar disebut dengan kihongi, merupakan makna asli yang dimiliki oleh suatu kata, yaitu makna bahasa. Nah, yang ketiga itu ada makna dasar dan makna perluasan. Makna dasar disebut dengan kihongi, merupakan makna asli yang dimiliki oleh suatu kata, yaitu makna bahasa yang digunakan pada masa sekarang ini. Nah, ini diperlukan ditegaskan karena berbeda dengan gengi atau makna asal. Karena dalam bahasa Jepang modern banyak sekali makna asal suatu kata yang sudah berubah dan tidak digunakan lagi. Nah, menurut Tanaka, makna dasar disebut juga sebagai makna pusat atau core atau makna protif meskipun tidak sama persis. Nah, makna perluasan atau tengge merupakan makna yang muncul sebagai hasil perluasan dari makna dasar, di antaranya akibat penggunaan secara kiasan atau majas atau disebut dengan hiu. Nah, yang pertama itu dari yang konkret ke abstrak. Kata atama kepala. Nah, dengan ude lengan serta michi jalan yang merupakan konkret nyata atau jelas berubah menjadi abstrak atau samar ketika digunakan seperti berikut, yaitu atamagai kepandaian,
udega agaru kemampuan, dan nihongo kyoshie no michi artinya cara atau petunjuk. Yang kedua itu dari ruang ke waktu. Kata mae depan dan nagai panjang menyatakan arti ruang akan berubah menjadi waktu ketika bertemu dengan sang nenmai itu 3 tahun yang lalu, bukan 3 tahun depan atau 3 tahun yang akan datang. Nah, yang kedua itu ada nagai jikang, itu lama, waktu yang panjang. Di sini maksudnya adalah lama. Nah, yang ketiga itu perubahan penggunaan indera atau disebut dengan kangkaku no iko. Nah, kata oki besar semua diamati dengan indera penglihatan atau disebut dengan mata. Nah, berubah ke indera pendengaran, telinga. Seperti perasa ini yaitu oki koi artinya menjadi suara yang keras, bukan suara yang besar. Sedangkan untuk manis atau amai dari indera perasa atau pengecap menjadi karakter seperti perasa amai kok, anak manja, bukan anak yang rasanya manis. Nah, yang keempat itu dari yang khusus ke umum atau generalisasi. Di sini itu kata kimono yang semulanya berarti pakaian tradisional Jepang digunakan untuk menunjukkan pakaian secara umum atau fuku, pakaian dan sebagainya. Yang kelima itu dari yang umum ke khusus atau disebut dengan spesialisasi. Kata hana bunga secara umum dan tamago telur secara umum digunakan untuk menunjukkan hal yang lebih khusus. Seperti dalam berikut ini yaitu ada hanami bunga sakura dan tamago taberu berarti telur ayam. Yang keenam itu ada perubahan nilai ke arah positif. Nah, misalnya kata boku, saya dulu digunakan untuk budak atau pelayan, tetapi sekarang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini ditunjukkan adanya perubahan nilai dari yang kurang menjadi yang baik. Nah, yang ketujuh itu ada perubahan nilai ke arah negatif. Misalnya, kata kisama, kamu, dulu sering digunakan untuk menunjukkan kata anata atau anda, tetapi sering digunakan hanya kepada orang yang dianggap rendah saja. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dari yang baik menjadi kurang baik. Baik, selanjutnya kita sudah mulai pada bab akhir yaitu bab 6 yang berjudul Kajian tentang kosakata, metode kajian kosakata, dan data penelitian kosakata. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang kajian tentang kosakata. Di sini ada makna atau arti. Makna kosakata perlu dideskripsikan. Contohnya itu oishi artinya enak. Saya tidak enak ke badan. Padahal kata oishi digunakan hanya untuk makanan dan minuman. Yang kedua itu ada huruf, kanji, dan kana. Di sini setiap kata perlu disertai huruf kanjinya, termasuk bagaimana cara menulis orikugananya. Baik, di sini yang kedua itu ada huruf, yaitu kanji dan kana. Setiap kata perlu disertai huruf kanjinya, termasuk bagaimana cara menulis okurigananya. Nah, di sini itu ada verba hakaru atau artinya mengukur. Nah, menimba, mengukur, mengira, menakar, dan lain-lain. Nah, hakaru ini mengacu pada pengukuran skala sesuatu dengan angka dan juga bisa mengukur kepintaran dan kemampuan. Di sini contoh kalimatnya itu ada kodomo no si cowok hakaru, mengukur tinggi badan anak. Nah, di sini juga digunakan untuk menghitung atau memperkirakan waktu. Contohnya itu moku tekichi madero jikang wo hakaru, artinya memperkirakan waktu sampai ke tempat tujuan. Selanjutnya juga digunakan mengukur berat atau volume sesuatu. Contohnya itu ada ringgono oasuo hakaru, artinya itu menimbang berat apel. Yang ketiga itu ada pelafalan hatsuong dan tanda aksen. Bisa dilihat pada tabel berikut ini, yaitu ada bunyi huruf kanji, huruf hiragana, lambang aksen, dan artinya. Contoh ame. Nah, di sini itu lambang aksennya itu ame, yaitu artinya hujan. Kalau aksennya itu ame, yaitu artinya menjadi permen. Nah, denki di sini jadi denki, yaitu artinya listrik, sedangkan untuk denki itu artinya biografi. Nah, yang kedua itu ada kyodai. Di sini kyodai atau artinya saudara, dan di sini kyodai artinya itu cermin. Baik, yang keempat itu ada jenis kata atau disebut dengan himshiburoi.
Kelas kata itu ada nomina disebut dengan mesi, verba disebut dengan dosi, dan adjektiva disebut dengan keosi, kopula disebut dengan jodosi, dan partikel disebut dengan josi. Kata sambung disebut dengan setsujukushi, kata keterangan disebut dengan fukushi, dan kata seru disebut dengan kandoshi. Nah, di sini itu untuk contohnya itu Byoki no hito itu salah, yang benar itu adalah Byoki no hito. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke nomor 5, yaitu ada perubahan bentuk atau disebut dengan katsuyo. Nah, kata yang mengalami perubahan disebut dengan yogeng, yaitu verba, adjektiva, dan kopula. Makna setiap kosakata yogeng tersebut ditentukan pula oleh bentuknya. Apakah bentuk itu lampau atau bentuk akan sebagainya? Bisa dilihat di sini seperti yang sudah saya jelaskan pada bab sebelumnya itu. Nah, untuk contohnya itu bisa kalian lihat di layar dan sudah saya jelaskan juga pada bab sebelumnya. Di sini itu nukako atau lampau ini. Nah, untuk contohnya sendiri itu bisa kalian lihat di layar. Sebelumnya ini sudah saya jelaskan pada bab sebelumnya. Nah, untuk kako atau lampau itu terebio mimasta, artinya itu nonton TV, telah menonton TV. Untuk gengzai atau sekarang itu terebio mite imas, yaitu nonton TV atau sedang nonton TV. Nah, untuk mirai mendatang itu terebio mimas, yaitu nonton TV, berarti baru akan menonton TV. Untuk yang keenam itu ada pola kalimat atau informasi tata bahasa. Informasi yang berhubungan dengan pola kalimat menyangkut partikel atau kakujoshi. Nah, dalam situasi juga, misalnya asita, kata asita, asu, dan monichi yang memiliki arti besok hari. Kata asita percakapan sehari-hari, dan kata asu itu untuk agak formal, sedangkan untuk kata miyonichi itu sangat formal. Nah, yang ketujuh itu ada contoh penggunaan atau disebut dengan yorei. Misalnya kata hikoshi suru berarti pindah. Nah, sering disalahgunakan untuk pindah duduk atau pindah tempat. Padahal kata tersebut itu hanya untuk pindah rumah atau pindah tempat tinggal saja. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pada materi metode kajian kosakata. Yang pertama di sini ada analisis komponen makna seibung bung seki. Nah, bisa kalian lihat pada layar. Di sini itu contoh untuk kita bisa membedakan antara otoko itu laki-laki, ona itu perempuan, cici itu ayah, dan ha itu adalah ibu. Baik, yang kedua itu ada analisis imitokucho dalam igiso. Pada suatu kata, makna yang umum yang sudah merupakan keputusan bersama dari mayoritas pemakainya sebagai suatu segmen dan bukan merupakan suatu komponen. Dalam suatu igiso, terdapat beberapa bagian yang disebut dengan imitokucho. Contohnya itu ada kemushi atau artinya ulat, ningeki, kiwareru artinya itu tidak disukai oleh manusia. Berarti suat ini itu tidak disukai oleh manusia. Nah, untuk saya itu ada inanaku, yaitu meringkik, yaitu subjeknya itu kuda. Nah, yang ketiga itu ada hubungan antar makna atau gono imi kangkei. Terdapat dalam beberapa kata yang digolongkan dalam satu medan makna yang sama. Nah, misal imitokucho dari kotobao hasuru atau artinya bertutur. Nah, terkandung dalam verba hanasu bicara, iu berkata, dan saberu itu ngomong dan sebagainya. Nah, di sini itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada ruigi kangkei, artinya itu hubungan kesinoniman, contohnya noboru itu berpindah. Nah, dari bawah ke atas itu fokus jalan yang dilalui. Sedangkan untuk agaru juga sama berpindah, jadi dari bawah ke atas itu fokusnya kepada tempat tujuannya. Nah, sedangkan yang kedua itu ada hanggi kangkei. Di sini itu noboru berpindah, dari bawah ke atas itu jalan yang dilalui, dan kudaru itu berpindah juga dari atas ke bawah, itu fokus ke tempat tujuannya juga yang sama. Baik, selanjutnya itu ada jenis-jenis hubungan antonim. Yang pertama itu oposisi mutlak, hubungan antar kata otoko laki-laki dan ona perempuan, suseki hadir atau keiseki absen, omote depan, dan ura belakang, bisa dikatakan berposisi mutlak. Jika diibaratkan dengan A dan B, maka diuji dengan formula jika bukan A pasti B. Nah, yang kedua itu ada oposisi kutub, artinya itu penamaan terhadap sesuatu hal, dua jenis kata yang berlawanan baik secara ruang, waktu, atau secara kuantitas. Nah, secara ruang itu ada chujo atau
Chojo atau puncak gunung. Nah, dan Fumoto itu kaki gunung, di dalamnya masih ada Chufuku perut gunung. Jadi kalau misalkan ada puncak gunung dan kaki gunung, sudah pasti di dalamnya itu ada perut gunung. Nah, untuk secara waktu, Nyugaku masuk dan Sotsuge itu lulus. Di dalamnya masih ada proses belajarnya, berarti sebelum uh, lulus juga dan sebelum masuk itu pasti ada proses belajar sendiri. Nah, selanjutnya itu ada secara kuantitas, yaitu saidai atai atau harga atau nilai maksimalnya, dan saitei atai harga atau nilai minimalnya. Di dalamnya masih ada harga atau nilai sedang atau biasanya. Nah, contohnya itu yang ketiga. Nah, yang ketiga itu ada oposisi hierarki. Di sini hubungan yang menyatakan deret jenjang atau tingkatan dalam suatu skala pengukuran seperti panjang, berat, waktu, dan sebagainya. Yang keempat itu ada oposisi hubungan rasional. Di sini itu terjadi dalam suatu peristiwa atau perkara dari sudut mata kita. Yang keempat itu ada oposisi hubungan rasional, terjadi dalam suatu peristiwa perkara dari sudut mana kita memandang perkara tersebut. Hai Segiwa itu ada Joge Kankei, hubungan hiponimi dan hipernimi. Di sini itu hiponimi adalah suatu kata atau frasa khusus atau memiliki arti khusus yang terkandung dalam kelompok, jenis atau suatu tertentu. Nah, sedangkan hipernimi ini adalah kata umum yang mencakup makna yang terkandung dalam hiponimi. Nah, contohnya itu ada dobutsu, yaitu merupakan hiperniminya joigo, yaitu contohnya itu inu to iyu dobutsu, berarti binatang yang namanya itu anjing. Nah, kalau itu ada inu merupakan ke hiponimi kaigo, yaitu dobutsu to iyu inu, artinya itu anjing yang namanya binatang. Nah, contoh lainnya itu misalkan bagi seorang Torres atau dia harus berani menusuk jantung pertahanan lawannya. Kalimat ini berarti tidak bisa diterima. Nah, bagi seorang penyerang seperti Torres itu dia harus berani menusuk jantung pertahanan lawannya. Nah, yang terakhir itu ada data penelitian bahasa. Yang pertama ada Jitsurai, kelebihan dan kekurangan Jitsurai sendiri itu. Untuk kelebihannya, kita bisa menemukan contoh pemakaian yang terkadang tidak terpikirkan dalam benak kita. Nah, analisisnya juga lebih akurat. Nah, untuk kekurangannya, ada kalanya contoh tersebut menyimpang dari biasanya. Contohnya, watashi no koibito ga o kiringo kande kita. Pacar saya menggigit. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu ada kalanya contoh tersebut menyimpang dari biasanya. Nah, contohnya itu watashi no koibito ga o kiringo kandeita. Artinya itu pacar saya menggigit apel besar. Nah, jika hanya menggunakan jitsurai saja, maka analisis tersebut bukan merupakan riset. Inilah Nah, jika hanya menggunakan Jitsurai saja, analisis tersebut bukan merupakan riset ilmiah, melainkan hanya berupa kegiatan penelahan saja. Nah, yang kedua itu kelebihan dan kekurangan Sakurai. Untuk kelebihannya itu kita bisa membuat contoh yang tidak gramatikal, dan untuk kekurangannya itu data yang diperoleh kurang akurat dan kurang objektif.